Barang siapa yang di akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah dari akhir hidupnya, surga. Ibu jangan mau usil, mau dengar pernyataan oknum-oknum ustadz di luar sana. Oh jangan sempurna la ilaha illallah, nanti kalau la ilah kan bahaya. Itu urusan Allah memberikan hidayah. Diajarkan Rasulullah mentalkinkan calon jenazah la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Paman la ilaha illallah. Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah ibu Allah, udah, jangan ada tangisan, jangan ada baca Yasin, jangan ada baca Quran. Biarkan malaikat sempurna mengeluarkan ruh dari tubuhnya, dari kepala, tangan kanan, tangan kiri. Makanya cenderung orang yang husnul khotimah begini bu matinya. Allah. Kenapa terjatuh? Karena sudah ada tidak kekuatan energi. Karena apa? Darah sudah berhenti, jantung sudah berhenti. Tidak ada energi di tubuh, tidak ada kekuatan lagi. Makanya dia terjatuh gini. Saya mentalkinkan ayah saya seperti itu dulu. Jam 6.15 malam 17 Agustus, lebih kurang 32 tahun lalu. Ayah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya lihat, Allah. Udah. Cuma berdua kami di kamar, saya tutup kamar. Saya tinggalkan, saya bilang, ibu, saudara di luar, sepertinya ayah sudah meninggal, kita biarkan dulu. Nggak berapa lama saya buka pintu kamar, sudah rapi, saya pegang tangan, tidak ada nadi, sudah tidak berjalan, sudah selesai meninggal. Saya pernah pengalaman seperti ini. Jadi jangan pakai bahasa lokal, bu, eling, dia meninggal, eling. Pade nyebut jenengan yo, nyebut pade, nyebut. Karena yang didengar itu. Oleh sebab itu jangan ada tangisan, jangan ratapan. Kalau bisa suami ibu, orang tua ibu, kalau ibu mentalkinkan, blokir di suatu tempat orang lain, jangan banyak, jangan ada suara Yasin, baca Quran segala macam. Cukup satu bahasa yang dengar. La ilaha illallah di kuping kanannya, la ilaha illallah. Ikuti wajahnya, ikuti mulutnya. Kecuali setelah ibu lihat ada detakan seperti saya, Allah, udah saya tinggalkan, berarti udah selesai. Makanya saya harap ibu jangan masuk ke rumah sakit non muslim, karena di sana ada patung Yesus, gambar Yesus, ada salib, mempengaruhi dia. Ayah ibu saya koma, saya keluarkan dari rumah sakit, sebab nanti kalau rumah sakit ketika dia sakaratul maut, nanti pacu jantung masuk. Kusuk. Mentalkinkan siapa? Dua-duanya begitu, Bu. Begitu konsultasi dengan dokter secara medis dan uji klinis tidak memungkinkan, saya tarik. Tengah 9 malam ibu saya kami keluarkan dari rumah sakit, besoknya tengah 11 meninggal. Setelah alat dicopot nggak lama meninggal. Enak kita bebas mentalkinkan. Kalau rumah sakit pacu jantung. Ayah saya juga begitu. Kami bawa, sudah koma, bawa ke rumah, sudah. Begitu sakaratul maut, masukkan ke kamar, sudah kami berdua, saya dengan ayah saya waktu itu. Subhanallah. Jadi ibu jangan meratap, nggak boleh, menangis boleh. Rasulullah aja anaknya meninggal menangis, istrinya meninggal menangis, pamannya Abu Thalib meninggal menangis. Tapi nggak boleh, kalau papa hidup kita jalan-jalan ke Tegal, Pak, nggak usah. Dia udah meninggal. Tugas kita hari ini, bagi saudara kita meninggal, orang tua meninggal 4. Pertama, mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Kedua, bersedekah atas namanya. Yang ketiga, menyambung silaturahmi dengan saudara papa, Pak Le, Pak D, ponakan papa. Yang keempat, menyambung silaturahmi dengan teman akrab papa dan mama yang sudah meninggal. Itulah bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan dengan orang tua yang sudah meninggal. Misalnya bunda, udah meninggal orang tua bun. Siapa? Siapa yang belum? Udah meninggal. Bersedekah, aku sedekah atas nama ayahku. Hadisnya sahih. Tapi yang melakukan harus anak kandung. Ibu punya uang lebih 100.000, 500.000, cari saudara yang terdekat dari ayah yang miskin. Mas jangan tersinggung ya, saya sedekah sama kamu, kita kan sepupu atas nama ayah. Udah, itu lebih abdul sedekah kepada saudara dekat. Mana dalilnya bu kepada anak yatim yang miskin? Buka dalilnya surat 90 ayat 14-15. 90, 14, 15. Udah? Langsung? Udah? Ketemu bun? Pakai, baca.
Nah, jadi pahala yang terbesar memberikan sedekah kepada saudara kandung, orang tua kandung, sepupu kandung, Pak Le, Pak De, Mak Tuo, Pak Tuo, Pak Ete, Mak Ete, Uwa, Teteh, Aa. Kalau ibu mentraktir ibu sebelah, maaf, yang tidak ada hubungan saudara, pahalanya 1. Tapi kalau ibu traktir saudara sepupu, saudara kandung, ya orang tua kandung, pahalanya 2. Jadi suami ibu setiap memberikan makan ibu setiap hari, anaknya 3 anak, istri 1. 4 kali 2, 8 pahala. Kali 3 kali makan, 24 pahala dapat. Setiap hari, pahala kepada suami mengalir. Makanya kalau suaminya istrinya 4, lebih banyak lagi pahalanya. Jadi positif thinking aja. Berarti suaminya pingin dapat pahala gitu ya. Yang kedua, kalau ibu ikhlas suaminya nikah lagi, ibu jalan pintas ke surga. Orang yang ikhlas istri suaminya menikah lagi, jalan pintas ke surga. Mau? Belum siap ya sudah, terserah. Pusing saya, ya. Udah bunda? Saya ulang ya bunda. Jangan ada suara lain kecuali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bu, udah? Kedua, kalau ada kasus banyak, koma sekian hari, kalau bisa 24 jam, setel kaset murotal di samping mama dan papa. Terus sepanjang hari 24 jam. Agar setan tidak mendekat. Agar jin tidak mempengaruhi. Agar iblis tidak menggoda. Ada nggak yang koma? Ibu saya koma 10 hari dulu. Jadi ibu kalau ada koma, saudara, terus-terusan. Karena antara koma ke sakaratul maut itu kelihatan kok. Ibu saya koma 10 hari, tapi sakaratul maut langsung kelihatan. Oh ternyata ada benang merah antara orang sakaratul maut dengan koma. Biasanya nggak langsung mati gitu aja, langsung ada perubahan minimal berapa menit dia meninggal. Di situ makanya kalau orang koma itu kalau bisa ada yang menunggu 24 jam bergantian. Ketika kekosongan itu ada yang mentalkinkan. Pengalaman kami terhadap ibu kami koma 10 hari, ibu saya, kemudian ayah saya yang mentalkinkan. Disitulah saya dapat pelajaran dari Allah. Ternyata meskipun koma tidak ada gerakan, tapi menjelang meninggal sakaratul maut tetap ada benang merahnya kelihatan kok. Insya Allah kelihatan. Jadi kalau ada saudara bunda yang masuk rumah sakit koma, tolong kondisikan 24 jam ada yang bergantian menjaga. Sayang tidak ada yang mentalkinkan dia nanti. Karena itu nilai terakhir pada saat terakhir itu. Ibarat sekolah UAN, ujian akhir nasional. Kalau UAN gagal, tahun depan diulang. Kalau gagal sakaratul maut, bisa nggak diulang-ulang sakaratul maut? Nggak bisa, cuma sekali. Ya Allah tunggu dulu, belum, nggak bisa ditunda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, terus yang kedua, mati dalam keadaan kening berkeringat. Jadi kalau bunda temukan di jenazah-jenazah keluarga bunda menjelang meninggal di kening berkeringat, kemudian ada air mata keluar ketika sakaratul maut, kemudian wajahnya senyum pasca kematian, insya Allah husnul khotimah. Lihat Rasulullah 3 hari demam panas itu, dingin sekali AC-nya, boleh nggak dimatikan ya? Ibu kepanasan nggak kalau dimatikan? Terlalu dingin ya? Mungkin karena saya baju pendek. Bulan depan harus pakai jas saya ini. Dingin sekali. Kalau dimatikan nggak terlalu panas ya bu? Panas nggak? Iya kedinginan kan bu? Iya kelihatan udah mulai pucat ibu ini. Remote-nya ada remote. Atau ibu manjat aja dimatikan, ini manjat. Ada remote ya? Betul ibu kedinginan depan ini kan? Apalagi saya langsung. Saya kan wong deso, nggak biasa AC dulu. Deso.